Saat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, sudah 3 hari kita memasuki tahun 2021 dan hari ini adalah minggu pertama dari tahun 2021. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kebaktian minggu pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara siap untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan? Saudara, ini hari Minggu yang pertama. Dimulai dengan kita memuji Tuhan. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, dan mari kita memuji Tuhan. Haleluya. For God so loved the world that He gave His only Son. Buat saudara dan saya. For God so loved the world, He gave His only Son to die. From sin to make me free. One day He's coming back. How glorious it will be. Wonderful His love for me. Karena begitu Allah cinta dunia. Begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Amen. For God so loved the world. His only Son to die
Bapa di surga, terima kasih karena sudah mencintai kami apa adanya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 1 tahun di tahun 2020. Tuhan, kalau kami melihat perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami, sungguh Tuhan, kami tidak layak di hadapan. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya kami yang percaya boleh mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih untuk itu semua. Dan bukan hanya itu Tuhan, Engkau berkati kami dengan kelimpahan. Engkau berkati kami dengan setiap perkara yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Dan bagaimana kami melihat tangan pengasihan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan tidak pernah Engkau membiarkan kami barang sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas pengampunan dosa yang boleh Engkau berikan buat kami. Ketika kami mengaku dosa kami, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, menyucikan kami dari segala kejahatan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau jawab pergumulan kami di tahun 2020, kami boleh bersyukur di hadapan Tuhan atas setiap jawaban-jawaban doa yang boleh Tuhan berikan buat kami semua. Dan Tuhan, untuk kami yang masih menunggu jawaban Tuhan, masih berdoa untuk itu, masih berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Ajar kami untuk setia dan bersabar Tuhan. Dan terus meninggi-ninggikan Tuhan, memuji-muji Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu yang kami mau lakukan Tuhan, senantiasa dalam hidup kami. Karena kami tahu Allah itu sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, mari Roh Kudus. Di tahun yang baru ini, di tahun 2021. Roh Kudus yang boleh ada dalam hati kami masing-masing, dalam hati kita masing-masing. Dia yang senantiasa menegur dan menolong kita ketika kita tidak bisa berkata-kata untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan tahun yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Di tahun yang baru ini, di minggu yang pertama ini, kami mau Tuhan, Tuhan berkati kami dengan berkat-Mu yang baru. Ketika kami selesai mendengarkan firman Tuhan, ketika kami selesai memuji-muji Tuhan, ketika kami selesai beribadah secara online, kami percaya berkat yang sama juga yang akan Tuhan berikan buat kami dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja mempersiapkan ini semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkati mereka dengan melimpah. Terkhusus kami berdoa untuk Pendeta Yung Tikyuk dan keluarga. Tuhan, terima kasih Engkau telah pimpin dia sepanjang 2020. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan terus memakai dia. Lebih heran lagi dan lebih heran lagi. Terima kasih Bapa di surga. Apabila ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami pada saat ini, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersahati menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dengan keluarga mereka, dengan semua anggota keluarga mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sertai mereka. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh acara kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara percaya hanya Allah milik kita di surga? Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Dia. Allah sumber kekuatan kita, Allah bagian kita selama-lamanya. Haleluya.
bagianku selamanya. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Di minggu pertama kita katakan Allah sumber kekuatan kita. Jadi saudara, selama 1 tahun kita ingat Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat dia. Hanya Tuhan pribadi yang mengenal hati kita sesungguhnya. Gak ada yang tersembunyi bagi dia, saudara. Pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan, Engkau tahu seluruh isi hatiku. Bawa kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, hati kami juga gak tahan menunggu-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi katakan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, begitu juga hati kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kamu. Tuhan selalu menolongku. Pada hamba-Nya saya persilakan menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, sepanjang umur kami, sepanjang hidup kami, pengalaman boleh silih berganti. Suka disusul duka, air mata diganti sukacita. Tetapi satu hal kami tahu, Engkau senantiasa memelihara kami. Demikian juga ya Tuhan, kami pun percaya sepanjang tahun ini penyertaan-Mu tetap ada pada kami. Karena kasih setia-Mu adalah kasih setia yang lumpah ruah, yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan, hari ini pada minggu pertama kami beribadah kepada-Mu. Kami berterima kasih, kami masih mempunyai kesempatan menyanyikan puji-pujian yang membesarkan dan mengagungkan nama-Mu, tetapi sekaligus yang mengingatkan kami bahwa berkat-Mu atas kami luar biasa. Yang mengagungkan dan memuji-muji nama-Mu, tetapi yang sekaligus menguatkan iman kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Pagi ini Tuhan, sekali lagi kami mau dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kami bukan hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan,
untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri kemampuan kepada kami untuk mengerti. Juga beri pertolongan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam bahasa manusia yang mudah dimengerti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 kita membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kelahiran, sekarang ini orang bisa mengaturnya. Saya punya seorang rekan pelayanan di Surabaya. Dia tahun lalu mempunyai cucu, dan dia atur dilahirkan persis tanggal 25 Desember. Maka 25 Desember yang kemarin baru saja berlalu, cucunya genap berusia 1 tahun. Itu bicara soal kelahiran. Dengan kemajuan medis, kemajuan ilmu pengetahuan, orang bisa mengatur kelahirannya. Orang-orang Tionghoa pada umumnya yang masih percaya penanggalan, begitu tahu misalnya tahun depan adalah tahun naga emas. Cepet-cepet bikin anak sekarang. Supaya lahirnya tahun naga emas. Itu orang Tionghoa begitu ya. Tetapi saudara, semaju-majunya zaman, saya percaya bahkan sampai kapanpun orang tidak sanggup mengatur hari kematiannya. Ada orang yang punya kerinduan, kalau bisa saya matinya begini, kalau bisa saya matinya begitu, tetapi kadang-kadang kematian datangnya itu tidak pamitan kayak tamu. Dalam masa-masa pandemi ini kalau saya mau mengunjungi seseorang, saya biasanya ngomongnya begini, kalau leluasa bolehkah saya datang ke rumahmu? Karena saya tahu persis ada orang-orang tertentu mungkin masih kurang nyaman dikunjungin secara langsung. Maka waktu saya mau mengunjungi mereka saya tanya, kalau leluasa bolehkah saya datang berkunjung? Bukan cuma lewat telepon, bukan hanya WhatsApp atau Zoom. Kalau mereka bersedia saya baru datang. Tetapi kematian kadang-kadang tidak sopan. Datangnya itu tidak pamit dulu. Orang-orang tertentu ada yang tahu kematiannya sudah semakin
dekat. Tetapi ada orang-orang yang tidak tahu kapan dia akan mengalami kematian. Itu tidak peduli orang-orang awam, orang-orang Kristen biasa atau hamba Tuhan. Semua kadang-kadang tidak bisa mengerti. Melalui penyakit-penyakit tertentu orang bisa punya feeling, kelihatannya aku bakal mati. Tetapi kadang-kadang orang yang masih sehat, yang masih gagah bisa tiba-tiba meninggal. Itu tidak terkecuali siapapun juga. Saya juga pernah kenal seorang hamba Tuhan yang baru memberikan berkat terakhir setelah kebaktian belum selesai, dia terjatuh. Dan akhirnya dia tidak pernah bangun lagi setelah koma hampir sekitar 2 tahun dan akhirnya Tuhan panggil. Kematian menjemput kita setiap saat. Tetapi khusus untuk Musa, Tuhan ini memberitahu bahwa waktunya tidak lama lagi, walaupun sebetulnya secara tubuh jasmani, secara kekuatan fisik dia masih sangat kuat. Terbukti akhirnya nanti dia sanggup naik ke puncak Gunung Nebo kok. Kalau saya disuruh naik puncak Gunung Nebo, saya yakin saya tidak akan kuat sekarang. Walaupun usianya baru separuhnya Musa. Tetapi Musa waktu itu sangat kuat, tetapi Tuhan sudah memberitahu dia, sampaikan pesan-pesanmu terakhir. Dan bagian firman Tuhan yang tadi kita baca itu sebetulnya adalah pesan-pesan terakhir daripada Musa sebelum ia meninggal. Pesan itu sebetulnya kalau yang kita baca ini kalau saya mau tepat membagi, itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama disampaikan kepada orang-orang Israel secara umum. Kemudian dia mengatakan seperti Tuhan memimpin engkau selama ini, maka nanti Tuhan akan memimpin engkau lewat Yosua yang menggantikan aku. Bagian kedua di mana setelah dia ngomong demikian kepada bangsa Israel, dia memanggil Yosua. Di depan banyak orang Israel, di seluruh umat Israel dia memanggil Yosua dan berkata, sekarang kau akan memimpin mereka. Tetapi di dalam 2 bagian, yang satu kepada seluruh Israel dan yang secara pribadi disampaikan kepada Yosua, walaupun di depan banyak orang Israel, intinya sebetulnya tetap sama. Kalau dahulu Tuhan memimpin Musa, kalau dahulu Tuhan memimpin bangsa Israel melalui Musa, maka sekarang Tuhan akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan melalui Yosua. Ada semacam perbedaan. Dulu lewat Musa, sekarang lewat Yosua. Tetapi kalau disimpulkan sebetulnya baik ketika dulu perjalanan 40 tahun di padang gurun maupun nanti itu semuanya sebetulnya pada hakikatnya adalah Tuhan yang memimpin. Itu sebabnya kepada Yosua Musa berkata, Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Jadi yang dilihat oleh orang Israel yang memimpin adalah Musa. Yang dilihat oleh Israel nanti setelah Musa meninggal adalah Yosua yang memimpin. Tetapi yang tidak kelihatan, yang harus diyakini secara iman, sebetulnya Tuhan yang berjalan di depan mereka semua. Yang kedua yang sama dengan yang di dalam 2 bagian ini yang juga sama ditegaskan oleh Musa adalah kepada seluruh orang Israel Musa berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kepada Yosua yang dipanggil berdiri bersama-sama dengan dia berhadapan dengan segenap umat Israel, Musa mengatakan kalimat yang sama untuk Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sosok di sini kita melihat 40 tahun perjalanan yang tidak gampang. Tetapi Tuhan melalui Musa sudah memimpin. Membelah laut kosong. Mengikut 40 tahun lamanya di dalam iklim, suasana, kesulitan-kesulitan berjalan di padang gurun. Tetap ada penyertaan Tuhan. Tetapi nanti setelah mereka akan menyeberangi sungai Yordan ini, Musa berkata demikian artinya apa? Mereka sudah hampir sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Tuhan berkata engkau tidak akan bisa menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi nanti Yosua yang akan memimpin. Jauh lebih susah apa yang akan dialami oleh Yosua dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Musa. Jauh lebih susah. Musa hanya melawan kejamnya, kerasnya iklim padang gurun. Sesekali dia menghadapi peperangan.
Tetapi Yosua nanti akan terus-menerus mengalami peperangan. Daerah demi daerah. Seluruh 12 suku harus berperang untuk merebut tanah Kanaan. Jadi pimpinan Musa dibandingkan nanti apa yang dilakukan oleh Yosua jauh lebih berat tugas Yosua. Tetapi pada saat yang sama tidak bisa dipungkirin bagaimanapun kita harus mengatakan Musa secara ukuran manusia jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa, diperlengkapi dan latar belakangnya lebih daripada Yosua. Musa sejak kecil dibesarkan di istana Firaun, mendapatkan semua ilmu, pengajaran, buku apapun dia mungkin sudah lahap semua. Yosua siapa? Seorang budak, tukang bangunan. Dia dibesarkan di latar belakang seperti itu. Tetapi sekarang dia harus menggantikan Musa yang sangat luar biasa itu. Dengan tugas yang jauh lebih berat. Menjadi sesuatu yang sulit kalau saya mau mencoba memahami dan menempatkan diri saya sebagai seorang Yosua. Tuhan, kenapa harus saya menggantikan? Tunggu aja Musa sudah selesai memimpin masuk ke tanah Kanaan baru serahkan ke aku. Aku tinggal duduk-duduk menikmati hasil perjuangannya. Itu kalau saya jadi Yosua. Apalagi kalian, maaf kata. Karena kita sering kali maunya yang enak. Tuhan, yang susah biar orang lain. Yang enak-enak biar saya. Saya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kenyataannya di ujung bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan. Justru pada waktu itu Tuhan meminta terjadi pergantian pemimpin. Dari pemimpin yang sangat hebat digantikan dengan pemimpin cuman Yosua. Tetapi jangan terkecoh dengan yang kelihatan secara mata. Sebab baik Musa, baik Yosua sesungguhnya yang berjalan dan memimpin itu adalah Tuhan sendiri, sehingga dikatakan Tuhanlah yang akan berjalan di depanmu. Setelah Musa mengatakan hal yang seperti ini, kemudian dia mulai mencoba menyimpulkan selama 40 tahun. Dia bersama-sama dengan bangsa Israel berjalan meninggalkan Mesir sampai di penghujung. Untuk memasuk tanah Kanaan itu jikalau boleh disimpulkan pengalaman seperti apa? Maka Musa memakai satu ayat. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Mari kita baca Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Dia di sini bangsa Israel. Saya baca sekali lagi, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun Israel. Dan tidak ada Allah asing menyertai Israel. Musa menyimpulkan sepanjang 40 tahun mereka berjalan di padang gurun seperti seekor Raja Wali yang menggoyang bangkitkan sarangnya. Sesang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seekor burung Raja Wali yang baru menetas setelah beberapa minggu, beberapa bulan mungkin setelah bulu-bulu mulai tumbuh, anak ini sudah terlalu nyaman. Setiap hari tidur di sarangnya. Waktu lapar induknya langsung memberi makan. Mereka terlalu nyaman dengan kondisi seperti ini, maka seekor induk ayam ketika melihat waktunya anak-anaknya mulai harus dilepas belajar terbang. Maka induk Raja Wali ini akan menggoyang-goyang sarangnya sehingga anak-anak Raja Wali ini mau tidak mau terpaksa meloncat keluar dari sarangnya dan berterbang. Tetapi induknya tetap menjaga di atasnya, dikatakan melayang-layang di atasnya.
Seperti itulah yang disimpulkan oleh Musa, artinya sepanjang 40 tahun bukan perjalanan yang gampang. Tetapi Tuhan tidak pernah tidak menjaga. Jemaat yang dikasih Tuhan, tahun 2020 bukan tahun yang gampang. Mungkin adalah tahun di mana kita seperti anak Raja Wali yang digoyang-goyang sarangnya sehingga kita meloncat, terpaksa harus meloncat keluar. Bukan cuman kita secara pribadi, pemerintah harus belajar sesuatu. Pemerintah harus beradaptasi dengan sesuatu yang harus dianggap normal. Sehingga muncul istilah new normal. Perusahaan-perusahaan digoyang-goyang oleh Tuhan. Pebisnis digoyang oleh Tuhan. Dan bukan hanya mereka toh. Gereja pun digoyang oleh Tuhan. Sungguh mati saya tidak pernah berpikir bahwa harus setiap minggu berkhotbah dengan cara kemudian disiarkan lewat YouTube. Sungguh kita tidak pernah berpikir sebagai umat Kristen pada tahun lalu Natal yang baru saja terjadi harus dirayakan sesederhana mungkin tetapi sepadat mungkin kontennya. Maaf kata. Kalau kita mau jujur mungkin selama bertahun-tahun lamanya gereja tenggelam dalam satu pesta aksesoris Natal yang meriah. Tetapi kehilangan kontennya mungkin. Tetapi paling tidak tahun kemarin. Natal dirayakan oleh gereja sesederhana mungkin, semurah mungkin. Dulu-dulu beberapa gereja saya tahu persis. Kalau yang namanya Natal itu bulan September awal itu sudah mulai latihan drama kolosal. Mulai paduan suara melibatkan 100-200 orang. Konser ini konser itu. Pohon Natal ini itu. Waduh, dana untuk sekali Natal yang cuma 2 jam. Untuk harinya hanya tok. Bisa ratusan juta. Belum termasuk setiap kali latihan. Ada makan, ada ini itu. Paduan suara kostumnya baru ratusan juta. Tetapi kali ini cukup online lewat Zoom. Biaya murah meriah. Tetapi tidak kehilangan kontennya. Saya percaya tahun 2020 adalah saat di mana Tuhan laksana burung Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Gereja harus mulai berpikir, termasuk gereja. Ya, bagaimana kita ini tetap percaya. Yang paling penting bukan yang lahiriah, tetapi yang paling penting ada Tuhan yang selalu memimpin jalan kehidupan kita. Dan itulah yang disimpulkan oleh Musa. Tetapi itu kan yang dikatakan oleh Musa di hadapan para orang Israel. Itu yang dikatakan oleh Musa kepada Yosua. Itu sebabnya kalau tadi saya mengatakan kalau saya sebagai Yosua ngomong, loh kok enak aja, kamu masih kuat loh, masih gagah loh, kenapa harus sekarang aku yang memimpin? Itu kan kata Tuhan kepadamu, dari mana saya tahu bahwa apa yang kamu katakan itu adalah dari Tuhan. Dan mari kita sekarang melihat bagaimana ketika akhirnya yang dirasakan oleh Musa yang ternyata memang dari Tuhan itu terjadi. Musa meninggal pada waktu ia berusia 120 tahun. Suka tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, Yosua memang harus menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Mari kita sekarang membaca Yosua pasal 1. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, hamba Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu,
sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, dan di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Persis seperti yang Musa katakan, baik kepada orang Israel secara keseluruhan maupun kepada Yosua waktu itu. Hanya teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Sekarang kepada Yosua setelah Musa meninggal, di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 bagi saya paling tidak ada muncul kalimat, ada semacam sense of humor, tetapi sense of humor yang ironis. Kenapa saya katakan demikian? Perhatikan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, hambanya Musa. Musa hambanya Allah. Yosua hambanya hamba Allah. Tangkap ya. Hambanya hamba Allah. Kalau di dalam kepresidenan biasanya ada presiden, ada wakil presiden. Presiden ada ajudannya, ada pengawalnya. Wakil presiden juga ada ajudan, ada pengawalnya. Ketika presiden berhalangan memimpin atau bahkan meninggal, maka yang menggantikan adalah wakil presiden. Tetapi ini Musa, tidak ada wakilnya, cuma didampingi oleh ajudan. Musa mati, ajudannya yang langsung menggantikan pimpinan. Waduh, ini secara administrasi keduniaan, administrasi secara kenegaraan, ini cara strategi Allah sangat tidak cocok. Yosua ini cuma hambanya Musa, bukan wakilnya Musa. Tetapi Tuhan justru memilih hambanya Musa, bukan wakilnya Musa. Pertanyaan saya kalau mau bertanya secara manusia, kenapa tidak jauh-jauh hari Yosua diangkat dulu jadi wakilnya Musa, baru setelah Musa mati, Yosua menggantikan. Tetapi sampai Musa mau mati, Yosua tetap adalah hambanya Musa. Cuman pembantunya, hanya ajudannya. Tetapi itulah kenyataannya cara Tuhan bekerja. Mau ngomong apa? Masih ingat khotbah 3 hari yang lalu, hikmat Tuhan itu berlimpah. Jangan dibandingkan dengan administrasi, pemikiran dan strategi kita. Itu sebabnya cara Tuhan bekerja kita seringkali tidak bisa tebak dan bahkan menurut ukuran kita aneh dan bukan-bukan. Yosua dikatakan hanya hamba daripada hamba Tuhan. Ayat yang lebih enak kan begini. Maka Tuhan meminta wakil daripada Musa. Sekarang yang menggantikan kepemimpinan Musa. Tapi bukan itu. Terlepas daripada itu semua, tetapi yang jelas 3 kali sekarang Tuhan berkata kepada Yosua, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau Musa cuma mengatakan itu 1 kali. 1 kali kepada seluruh jemaat Israel, 1 kali untuk Yosua secara pribadi. Maka Tuhan sekarang kepada Yosua 3 kali berturut-turut
di dalam satu event yang sama. Tetapi untuk supaya Tuhan menyertai dia, bahkan setahu apa penyertaan dan pertolongan Tuhan atas Yosua itu disampaikan secara detail sekali di dalam ayat yang ke-6 sampai di dalam ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Penjelasan yang begitu detail, saya baca sekali lagi deh ya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu menjadi daerahmu. Penjelasan yang demikian detail tentang daerah-daerah yang disebut ini, bahkan ditutup dengan kalimat sampai tempat matahari terbenam. Itu mau menjelaskan bahwa penyertaan Tuhan itu begitu sempurna atasmu Yosua, sehingga tidak ada wilayah yang Tuhan sudah siapkan, sudah janjikan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak akan berhasil diduduki oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Itu begitu detail. Penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang mendahului langkah-langkah Yosua begitu luar biasa, tetapi syaratnya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Jangan ragu-ragu, percaya saja. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Tuhan yang berjanji dan yang menggenapi janjinya adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan selanjutnya, dan Allah yang berlimpah kasih setianya. Tetapi bukan cuman kuatkan dan teguhkanlah hatimu saja itu syaratnya. Tetapi ada syarat yang kedua. Jangan lupakan, taatilah perintah Tuhan yang sudah tertulis, yang sudah disampaikan oleh Musa. Dan ikutilah kehendaknya, jalanilah terus. Jangan menyeleweng, jangan menyimpang dari jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu, maka Tuhan niscaya akan memimpin sampai akhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang waktu saya dalam kondisi agak capek begitu ya, ketika bersama-sama dengan anak saya, lalu anak saya yang mengendarai mobil yang nyetir gitu ya. Kadang-kadang tuh kalau kita lagi di jalur yang benar, ada mobil yang ngebel-ngebel, tantin, anak saya tuh biasanya gini, ngapain sih? Lalu saya biasanya ngomong apa? Udah dah, pokoknya kalau kamu udah di jalanmu, jalan terus, gak usah dipeduliin. Gak usah dipeduliin. Asal kamu sudah di jalanmu, dia ngebel-ngebel, gak usah dipeduliin. Dia jengkel, ngapain sih gitu ya. Dia rasanya lantas dia padahal juga tidak bisa mengasih jalan gitu ya. Udahlah kalau kamu berada di jalanmu, dia ngebel-ngebel jangan dipeduliin. Sampai kalau kamu bisa kasih jalan baru kasih jalan. Kalau belum bisa kasih jalan ya biarin aja santai. Ini bukan jalannya dia. Itu yang saya katakan kepada anak saya. Kepada Yosua Tuhan berkata, kalau kita mau jujur, hai Yosua, nanti kamu banyak kesulitan, kamu banyak tantangan, tetapi pada waktu kamu ada di jalan Tuhan sudah, tidak usah tengok kanan, tidak usah tengok kiri, terus jalan lurus, tidak usah terlalu dikhawatirkan oleh hiruk pikuk sekitarmu. Sesaat berjalan bersama-sama dengan Tuhan mirip seperti kita berjalan di lalu lintas, apalagi lalu lintas kota Jakarta. Apalagi ketika belum terjadi lockdown, belum terjadi PSBB. Tetapi sekarang kalau mau jujur, setiap hari di jalan raya sudah sama padatnya seperti dulu sebelum pandemi COVID. Udah di jalur yang benar, udah enggak ngebut-ngebut, orang yang ngebut-ngebut, yang mau nyalahin aturan jalan, justru yang seolah-olah membuat kita salah. Benar. Kalau saya lagi di jalan tol, pokoknya saya ngikutin aturan. Di jalan tol, jalur paling cepat antara 60 sampai 90 antara begitu. Ada orang yang ngebutnya 100 km lebih, tantin. Saya dalam hati, emang gua pikirin. Yang penting aku sudah di jalur yang benar dan sesuai dengan kecepatan yang tidak melanggar aturan. Kamu mau nyusul, tunggu saya bisa kasih jalan. Belum bisa kasih jalan, kamu mau pakai lampu strobo, mau pakai tantin, emang gua pikirin ini bukan jalan nenekmu, kira-kira begitu. Yosua berkata,
Kepada Yosua Tuhan berkata, asal kamu sudah di jalan Tuhan, asal kamu sudah mengikuti langkah-langkah yang Tuhan berikan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tidak gampang, tetapi ada kalanya kita sebagai orang percaya saudara belajar seperti apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Pakai bahasa kali ini kalau diterjemahkan pakai bahasa sehari-hari kira-kira begini. Ada kalanya kita sebagai orang percaya ini berjalan di lalu lintas dunia ini, kita perlu pakai kacamata kuda. Pokoknya lihat ke depan. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Kalau kita lihat kanan, lihat kiri, kita akhirnya cenderung akan tidak berjalan di trek yang sebetulnya. Maka kepada Tuhan mengatakan, Yosua, aku tahu engkau tidak lebih gampang tugasnya, tidak lebih gampang panggilannya, tidak lebih ringan tanggung jawabmu dibandingkan Musa. Sementara engkau hanya hambanya Musa. Tetapi yang menyertai Musa dan yang menyertai engkau adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang punya kuasa yang sama, yang kasihnya tidak berubah. Maka selama kamu tidak menyimpang, ada di jalanmu, maka aku akan menyertai engkau sampai akhir. Bahkan engkau akan berhasil membawa seluruh bangsa Israel menduduki tanah yang tadi disampaikan secara detail. Kalau kita kontraskan Musa kegagalannya justru di sini. Pada waktu Musa berkata, Tuhan, masa sih aku sendiri tidak boleh masuk ke tanah Kanaan? Tuhan jawab apa? Sebab engkau pernah kehilangan imanmu. Engkau pernah tidak menghormati aku. Engkau pernah di depan bangsa Israel. Engkau tidak menghormati aku. Maka engkau hanya boleh melihat dari puncak gunung Nebo. Tanah Kanaan yang kujanjikan kepada nenek moyangmu. Maka sekarang peringatan yang sama Tuhan berikan kepada Yosua. Yosua, engkau tidak lebih besar. Seolah-olah bagi saya kalau saya mau mencoba menyampaikannya dalam bahasa manusia, seolah-olah Tuhan berkata demikian, Yosua, kamu tidak lebih hebat daripada Musa. Musa bisa terjatuh. Musa yang terjatuh akhirnya dengan berat hati aku tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk masuk di dalam tanah Kanaan. Kejadian yang sama jangan terjadi padamu. Dua hal, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, taatilah semua perintah-perintah yang sudah aku tuliskan, yang sudah aku sampaikan melalui Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah nanti tahun 2021 ini akan jauh lebih berat daripada tahun 2020. Syukur-syukur kalau lebih ringan. Syukur-syukur jikalau tahun 2021 justru seolah-olah kita sedang memasuki tanah Kanaan. Tetapi jangan lupa untuk memasuki Kanaan, peperangan demi peperangan harus kita lalui. Tetapi kalaupun itu lebih berat atau apalagi kalau lebih ringan, satu hal yang harus kita ingat. Kalau perjalanan padang gurun, Musa yang memimpin. Kalau masuk di tanah Kanaan, Yosua yang memimpin. Mari kita sekarang percaya dan beriman. Dan kita harus mengakui, mau tahun 2020, mau tahun 2021, ataupun nanti tahun 2022, bukan orang lain yang memimpin hidup kita. Tetapi adalah Tuhan sendiri. Sasa di sini perbedaan antara kita dengan Israel pada waktu itu. Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun. Tetapi memasuki tantangan yang lebih berat, terjadi pergantian pemimpin dari Musa kepada Yosua. Tetapi tahun demi tahun, hari demi hari, mau berubah sulit atau lebih gampang tantangan kita, pemimpin kita tetap satu adanya, Allah yang kekal. Dan itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk berkata, Tuhan, kami mau kuat dan teguhkan hati kami. Kami mau bertekad tetap kuat, kami mau bertekad tetap teguh, dan kami tetap mau berikhtiar ada di jalan kami. Dan dengan demikian Tuhan akan memimpin perjalanan kami sampai ke tujuan. Biarlah ini yang menjadi semangat dan tekad kita sejak minggu pertama, kebaktian pertama, sampai kebaktian terakhir
tahun yang boleh, kebaktian terakhir tahun ini yang boleh kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Satu hal, kuatkanlah hatimu. Hal kedua, berjalanlah di jalan Tuhan. Kiranya firman menguatkan setiap kita. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, ajarkan kepada setiap kami. Bukan karena kepandaian kami yang membuat kami mampu bertahan sampai sekarang. Bukan pemimpin-pemimpin yang kelihatan secara kasat. Itulah yang mengarahkan nasib hidup kami. Tetapi sebetulnya adalah Engkau sendiri ya Tuhan, yang kami sadari maupun tidak sebetulnya yang berjalan di depan kami. Tuhan, sekali lagi pada minggu ini kami mengucap syukur kami diingatkan. Sekalipun kami tidak tahu tantangan seperti apa yang sedang akan terjadi dan bahkan yang sedang menghadang kami. Tetapi satu hal yang kami boleh pegang erat-erat. Yang pertama, kami harus kuat dan meneguhkan hati kami. Dan yang kedua ya Tuhan, Engkau meminta kami setia di dalam jalan kebenaran kami. Maka dengan demikian, penyertaan-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sejak minggu pertama ini Tuhan, kami bertekad. Kami mau menguatkan hati kami tetap akan mau meneguhkan langkah kami, dan kami mau setia di jalan yang sudah Kau berikan kepada kami. Demikian kami berterima kasih dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita bersama-sama segenap umat percaya sepanjang zaman mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
bersama-sama masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan kami datang lewat doa ini. Kami tahu Tuhan sepanjang tahun 2021 ini masih ada hari-hari dan pengalaman yang silih berganti yang akan kami temui. Kadang-kadang kami Tuhan mengalami perasaan seperti yang dialami oleh bangsa Israel maupun bahkan Yosua sendiri. Seorang pemimpin besar seperti Musa telah berlalu. Bagaimana nasib dan kami selanjutnya? Kadang-kadang kami bisa merasakan perasaan-perasaan seperti ini ketika orang-orang tertentu meninggalkan kami. Pemimpin-pemimpin tertentu harus meletakkan jabatan. Demikian juga di dalam pergumulan dan perjalanan sebuah gereja. Tetapi biarlah melalui firman yang kami baru saja baca dan renungkan kami diingatkan. Melampaui yang kelihatan secara kasat mata. Maka sebetulnya ada Tuhan sendiri yang memimpin. Tuhan kami percaya tahun 2020 kami mampu melewatinya sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Harus kami akui ada banyak di antara orang-orang yang kami kenal, bahkan jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau panggil pulang. Tetapi jikalau kami masih ada sampai sekarang ini bukan karena fisik kami lebih kuat, juga bukan karena kami berusia lebih muda, bukan. Tetapi Engkau kan masih mau menyertai dan mau memakai hidup kami. Tuhan kami tahu, sebetulnya Musa masih cukup kuat. Tetapi Tuhan mau memakai Yosua yang jauh lebih muda supaya di dalam hari-hari Yosua menjadi satu hari-hari yang bermakna karena memimpin dan dipimpin oleh Tuhan. Memimpin bangsa Israel, tetapi Yosua sendiri dipimpin oleh Tuhan. Bukan masalah Musa sudah semakin tua, tetapi karena Tuhan mau memakai Yosua. Hari ini kami masih boleh hidup. Kami teringat dengan sebuah lagu yang mengatakan hidup adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk memuliakan Engkau, kesempatan untuk melayani Engkau, bahkan kesempatan untuk mentaati perintah-Mu. Tuhan, ini kami semua. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami mau berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, Engkau kuatkan kami, teguhkanlah hati kami, dan buatlah hati kami Tuhan tetap berpacu dan fokus kepada jalan yang kami mau lalui. Sepanjang tahun ini sambil kami berjalan, kami akan menemukan banyak persimpangan jalan ke kanan dan ke kiri. Tetapi kami tahu jalan-Mu lurus bagi kami Tuhan. Ajarkan kepada kami walaupun sulit, kami tetap menjalani jalan itu dan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Dan kami percaya Tuhan, niscaya Engkau akan memimpin kami sampai pada tujuan yang Engkau tetapkan bagi setiap kami. Itu sebabnya ya Tuhan kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Untuk gereja secara keseluruhan, ada satu tujuan yang Engkau tetapkan untuk kami bersama-sama melangkah bergandeng tangan bersama-sama gereja-Mu GKR Petra mentaati kehendak-Mu. Amin. Namun secara pribadi lepas pribadi, Engkau punya jalan kami masing-masing. Pegang tangan kami Tuhan, untuk kami menjalani jalan kami masing-masing. Kami percaya jalan yang Kau tetapkan bagi kami masing-masing dengan jalan yang Tuhan tetapkan untuk kami jalani bersama-sama dengan seluruh GKR Petra, bukan jalan yang bersaling tabrakan, tetapi jalan yang harmonis dan sinkron. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya beri kepada kami kepekaan untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau dan juga berjalan bersama-sama dengan gereja-Mu ini. Kasihanilah kami Tuhan. Limpahkanlah berkat-Mu Tuhan. Curahkanlah pertolongan-Mu Tuhan. Nyatakanlah pemeliharaan-Mu Tuhan.
Ini tangan kami Tuhan, pegang tangan kami satu persatu. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, itu sebabnya juga hamba-Mu serahkan setiap jemaat-Mu satu persatu dengan segala pergumulannya, dengan segala keberadaannya, dengan segala permohonan-permohonan doanya, semuanya satu persatu Tuhan. Hari ini hamba bawa ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menerimanya. Dan kami percaya satu persatu Engkau tidak tinggalkan mereka. Utuslah malaikat, bahkan Engkau sendiri Tuhan, mendahului langkah setiap jemaat-Mu satu persatu. Karena kami meneruskan langkah kami ketika hanya Engkau yang memimpin kami. Terima kasih. Terima kasih kami boleh berdoa seperti ini dan kami percaya doa kami pada pagi hari ini Engkau dengar dan kami percaya setiap jemaat-Mu ada penyertaan dan tuntunan-Mu sepanjang tahun ini. Tuntunan-Mu di dalam usaha mereka, tuntunan-Mu dalam kesehatan mereka, tuntunan-Mu dalam pergumulan mereka, tuntunan-Mu bahkan ketika mereka sedang meneteskan air mata. Semuanya ada tuntunan-Mu. Itu sebabnya kami mau kuat dan meneguhkan hati kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan kami teringat sebuah doa yang begitu indah yang harus terus-menerus kami naikkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan, bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh ibadah selesai. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.